Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SIMM. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing tugas akhir, yakni Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD dan Bapak Atar Zaironi MPD. Dan yang saya hormati kepada kedua orang tua saya, perkenalkan, nama saya Fajar Rizko Maulana, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP dalam Pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Yang pertama adalah latar belakang. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun, pembelajaran matematika saat ini masih cenderung prosedural sehingga siswa kurang terbiasa menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Memang saat ini itu guru hanya menyampaikan materi dan rumus saja. Di sini begitu pentingnya dengan menggabungkan dengan keadaan sosial, keadaan lingkungan, keadaan sekitar. Contohnya pembuatan kompos alami. Jadi bisa mengurangkan sampah organik yang ada di sekitar kita gitu. Hal ini diperkuat dengan hasil PISA 2022 yang menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam menyelesaikan soal konstekstual. Materi untung rugi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi sering diajarkan secara abstrak sehingga siswa sulit memahami penerapannya. Oleh karena itu, digunakan model PJBL STEM yang mengajak siswa belajar melalui proyek nyata, yaitu pembuatan kompos alami ini. Fokusan masalah yang di sini ada 4. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada materi untung rugi yang masih belum optimal. Yang kedua, pembelajaran matematika yang cenderung bersifat prosedural dan kurang konstekstual. Yang ketiga, belum maksimalnya penerapan pembelajaran PJBL STEM dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang terakhir ada belum tergambarnya secara mendalam profil kemampuan pemecahan masalah siswa pada setiap tahapan penyelesaian masalah dalam konteks proyek nyata. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP pada tahap memahami masalah dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP pada tahap merencanakan dan melaksanakan penyelesaian dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bagaimana profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP pada tahap memeriksa kembali hasil penyelesaian atau disebut dengan looking back dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir ada apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam memecahkan masalah matematis selama proses pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami. Tujuan penelitian di sini yang pertama, mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP pada tahap memahami masalah dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP pada tahap perencanaan dan melaksanakan penyelesaian masalah dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi untung rugi melalui proyek pembuatan kompos alami
yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, mendeskripsikan profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada tahap memeriksa kembali hasil penyelesaian dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi ontologi melalui proyek pembuatan kompos alami yang ditinjau dari kategori kemampuan siswa tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir, ada mengidentifikasikan kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam memecahkan masalah matematis selama proses pembelajaran PJBL STEM pada materi ontologi melalui proyek pembuatan kompos alami. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan matematika, memperkaya literatur mengenai profil kemampuan pemecahan masalah siswa, menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait penerapan PJBL terintegrasi STEM, serta mendukung pengembangan kurikulum pembelajaran yang konstekstual dan berbasis nyata. Manfaat penelitian yang praktis, yang di sini ada guru, siswa, dan sekolah. Guru membantu guru merancang pembelajaran konstekstual, memberikan gambaran kemampuan pemecahan masalah siswa, serta menjadi referensi pembelajaran dalam penerapan PJBL STEM. Untuk siswa, meningkatkan kemampuan memecah masalah siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui proyek pembuatan kompos alami. Untuk sekolah, menjadikan bahan pertimbangan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang konstekstual berbasis proyek. Kajian teori. Yang pertama, teori kemampuan pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah matematis menurut George Polya dalam bukunya yang berjudul How to Solve It merupakan proses menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan melalui langkah-langkah berpikir yang sistematis. Polya mengemukakan 4 tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, ada memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, ada menyelesaikan rencana. Yang terakhir, ada memeriksa kembali. Teori kemampuan pemecahan masalah matematis. Project Based Learning yang disingkat dengan PJBL, menurut Buck Institute for Education, adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan melalui keterlibatan aktif dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata. Sedangkan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, menurut Olga Baby, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan konsep sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam proses pemecahan masalah dunia nyata. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam pembelajaran PJBL STEM pada materi ontologi melalui proyek pembuatan kompos alam. Data dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini terdiri atas data utama dan data pendukung. Data pertama diperoleh dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah, hasil wawancara, serta observasi aktivitas siswa. Data pendukung diperoleh melalui dokumentasi kegiatan, perangkat pembelajaran, serta catatan lapangan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penagihan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pemeriksaan keabsahan temuan mengacu pada kriteria penelitian kualitatif yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Upaya tersebut dilakukan secara sistematis selama proses pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan penelitian. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.